Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Oke, hari ini kita akan belajar di chapter 3, yaitu tentang we know what to do. Ya, dalam materi ini kita akan pelajari yang pertama, we will learn. Yang pertama, to give suggestion, untuk memberikan saran. Yang kedua, to state rules and obligation, untuk menyatakan peraturan dan kewajiban. Baik, kita masuk yang pertama ya. To give suggestion atau ungkapan untuk memberi saran. Nah, di sini kita akan menggunakan dua ungkapan. Yang pertama menggunakan should, yang kedua menggunakan should not atau shouldn't. Ya, should artinya sebaiknya, should not atau shouldn't artinya sebaiknya tidak. Nah, polanya subject plus should atau shouldn't plus verb 1 dan plus subject. Ya. Yang pertama dalam kalimatnya, you should read the book. Kamu sebaiknya membaca buku. You sebagai subjek, should, read sebagai verb 1, the book sebagai objek. Nah, yang artinya kamu sebaiknya membaca buku. Contoh yang kedua, she shouldn't park there. Ya, she sebagai subjek, shouldn't. Tadi modalnya park adalah kata kerja pertama, there di sana keterangan. Yang artinya dia sebaiknya jangan parkir di sana. Kemudian contoh dialognya, pertama Sinta, oh, I have a toothache. Aduh, saya sakit gigi. Doni mengatakan, you should go to the dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Jadi sarannya Sinta adalah menyatakan, sarannya Doni untuk ke dokter gigi. Dialog yang kedua, oh, tomorrow will be math test. Wah, besok akan ada tes matematika. Sinta menyarankan, you shouldn't play all day long. Kamu sebaiknya jangan bermain seharian. Ya, artinya Sinta menyarankan untuk belajar, untuk mempersiapkan untuk ujian matematika besok hari. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Ya, yang kedua adalah to state rules and obligation. Ungkapan untuk menyatakan aturan dan keharusan. Nah, ungkapan di sini untuk menyatakan sesuatu yang wajib dilakukan ya. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan dua bentuk ya, must dan must not atau mustn't, yang artinya harus, wajib. Nah, polanya adalah subjek ditambah dengan must atau mustn't dan verb 1 dan objek ya. Contoh dalam dialog, dalam kalimatnya, you must study to pass the exam. Kamu wajib belajar untuk lulus ujian. You sebagai subjek, must sebagai modal tadi yang harus, artinya study adalah verb 1, to pass the exam adalah objeknya atau keterangannya. Nah, kenapa kok harus? Karena kalau tidak belajar maka tidak akan bisa lulus ujian. Dialog yang kedua, she must not break the rules. Dia sebaiknya jangan sampai melanggar peraturan. Berarti wajib untuk menaati peraturan. Kalau misalnya melanggar berarti ada akibatnya. Oke, dialog pertama. Where is your face mask? Kata Ana. Di mana maskermu? Tana menjawab, I'm forget to wear it. Saya lupa memakainya. Ana mengatakan, we must wear a mask for our health nowadays. You mustn't forget it. Kita harus atau wajib memakai masker untuk kesehatan kita hari ini. Kamu jangan sampai melupakannya. Ya, dalam dialog ini menggarisbawahi bahwa sebuah kewajiban bagi kita untuk memakai masker untuk kesehatan kita sekarang ini, dan tidak boleh kita melupakannya, karena kalau lupa berarti akan membahayakan kesehatan kita. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke latihan atau task. Make a dialogue of giving suggestion atau stating rules and obligation. Buatlah sebuah dialog. Kalian bisa pilih pakai suggestion atau yang stating rules and obligation. Salah satu saja di buku tugas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.